kesimpulannya kemarin, kesimpulan setelah melakukan visum luar dan visum dalam, berapa jam setelah atau sebelum mayat diperiksa korbannya ini meninggal? Waktu itu kita menentukan itu pakai saat kita lakukan pemeriksaannya. Iya. Jadi dari sana yang kita menentukannya. Yeah. Saya katakan tadi bahwa kita melihat menentukan perakiraan nama kematian itu ada beberapa yang kita lihat dari lubang mayatnya itu di atas meja. Kemudian dari kaku mayatnya itu sudah di atas sudah sekitar 20 lebih karena sudah hampir hilang deh, karena dia hilang itu biasanya 24. Kemudian dari proses pembusukan pada khususnya waktu pada pemeriksaan luar memang kita belum melihat. Biasanya itu kalau sudah 24 jam dia sudah meninggal, itu biasanya ada tanda-tanda pembusukan pada perut sebelah kanan bawah di daerah Tetapi begitu kita buka pemeriksaan dalam, itu ususnya sudah mulai pembusukan, sudah mengandung gas pembusukan. Makanya dari sanalah kita memperkirakan bahwa korban tersebut itu meninggal di bawah sudah di bawah 24 jam ataupun di antara 20 sampai 24 jam. Jadi dia hanya perakiraan. Perakiraan tentunya yang didasari juga berdasarkan ilmu kan begitu. Iya, berdasarkan tentu ada alasannya. Jadi dari beberapa hal yang kita lakukan pemeriksaannya. Lalu dari mana ketika itu ahli bisa memastikan bahwa kekurangan oksigen ini disebabkan dalam kasus ini disebabkan karena faktor luar, ada unsur pembekapan? Ya, pertama tentu dari hasil pemeriksaan luar tadi. Yang lebam mayat tadi? Bukan lebam mayat, lecet memar di daerah hidung, mulut, bibir. Oh itu. Kemudian juga di penekanan di leher sebelah kanan. Ada luka lecet pada leher, ada luka di dahi yang seperti itu. Iya, trauma juga. Ya begitu. Yang itu tidak mungkin terjadi apabila kekurangan oksigen tadi yang disebabkan karena penyakit dalam tadi. Oh, tidak. Kemudian waktu pemeriksaan kita secara makroskopi, secara manual itu, kita tidak menemukan adanya kelainan-kelainan daripada jantungnya yang mengarah ke penyakit jantung. Di samping itu, untuk lebih pasti lagi, kita lakukan lagi pemeriksaan tambahan yang disebut dengan pemeriksaan patologi anatomi. Begitu ya? Iya, karena nanti itu yang mendukung juga di sana apakah dia ada ini. Makanya disimpulkan kekurangan oksigen itu karena faktor dari luar. Iya, karena pemeriksaan kita tidak ada kita jumpai adanya kelainan pada jantung, baik secara makroskopis ataupun secara mikroskopis. Si Hanum berkeluh kesah tentang kehidupan rumah tangganya dengan suaminya. Iya. Ya. Kemudian keluh kesahnya itu apakah ditindaklanjuti dengan keinginan lain? Iya. Apa? Ingin membunuhnya. Ingin membunuh. Itu ingin membunuh itu apakah keluar dari mulut dari mulut Junaida atau dari Jeffrey? Dari Kak Anu. Dari Kak Hanum, ya. Jeffrey dengar. Benar. Jeffrey dengar. Kalian turun dulu. Iya. Junaida di atas sendiri. Atau dia belakangan? Dia di kamar. Dia tidur. Kalian dia di bawah. Iya. Kalian turun ke bawah. Nah, Ke arah mana kalian setelah turun? ke kamarnya. Dari mana kau tahu kamarnya? Karena yang komunikasi tentang di mana kamar apa bukan sama saya. Sama siapa? Saya cuma ikut aja. Oh, kamu ikuti Jeffrey. Iya. Jeffrey yang tahu di situ Iya. ya. Jeffrey soalnya udah pernah masuk kamar itu. Saya tidak tahu. Udah pernah dia masuk di situ. Jangan pergi dia masuk. Dia tahu lah dia kamar tidurnya, iya kan? Baik ya. Setelah itu kalian masuk dalam kamar. Iya. Junaida sedang apa? Tidur. Tidur. Jamal? Tidur. Tentunya Junaida tidurnya itu. Soalnya habis miss call kalian ya kan? Benar yang mulia. Kemudian setelah masuk ke kamar, apakah masih ada tentang waktu atau langsung action? Langsung. Langsung action. Ya. Apa yang
saudara lakukan? Langsung membekap. Membekap. Kain bekap siapa yang menyiapkan? Anu, Ya. Apa itu? sarung bantal. Sarung bantal ya. Baik, kalau posisi tempat tidur seperti ini. Jamal tidurnya seperti ini. Iya kan? Ya, Saudara di mana posisinya? di atas kepala. Di sini. Iya. Di atas sini ya. Iya. Saudara membekap dari atas. Di pinggir tempat tidur. Hah? Di pinggir tempat tidur. Pinggir sebelah kiri sini. Tidak, atas. Iya kan? Iya. Iya, sebelah kiri sini. Jepri Langsung naik ke atas, langsung naik ke atas badan. perut atau dada? Antara perut dan dada. Antara perut dada. Dulu langsung duduk di situ ya. Iya. Kalian bersamaan itu, saudara membekap Jepri langsung naik. Iya. Langsung saudara membekap mulutnya ya. Iya. Sama hidung juga. Iya. Setelah di Capital itu, kan saudara seperti tanyakan tadi, ada mengiming-imingi itu uang 100 juta sama umroh. Apakah di Capital itu diberitahu? Iya. Iya. Atau terdakwa ini Jeffrey, pernah nggak dia ngasih solusi lain kepada saudara? Nggak usah menghilangkan nyawa. Ngasih solusi lain, ngasih pendapat? Pernah. Apa solusi yang diharapkan? Kalau kamu terlalu sakit, gugat aja ke pengadilan katanya. Gugat aja di pengadilan, maksudnya gugat cerai. Mm-mm. Kenapa nggak itu yang saudara tempuh? Sakit yang saya rasakan, yang mulia, sulit saya gambarkan. Iya, sakit yang saudara rasakan tapi tidak harus dibalas dengan suatu kejahatan. Betul yang mulia. Saudara sebelumnya berpikir nggak tentang akibat dari perbuatan saudara yang mengajak Jeffrey dan Reja? Saudara punya anak loh. Saudara pikirkan sebelumnya akibatnya itu? Saat Jamal dieksekusi, ada nggak kaki saudara menekan kaki Jamal? Ada, cuma sebentar aja yang mulia. Iya. Saya nggak nanya namanya. Tujuan saudara menekan itu untuk apa? Biar nggak bergerak. Supaya nggak bergerak ya, biar lebih cepat ini. Dari tanggal 20 berapa yang FID, artinya ada sekitar seminggu dari FID sampai eksekusi 29 dini hari, ada waktu seminggu itu ya. Yang di dalam ilmu hukum kan begitu, cukup waktu bagimu dan rekan-rekanmu ini untuk melaksanakan perbuatan itu atau tidak melaksanakan. Kenapa akhirnya dirimu tetap melaksanakan itu? Kembali lagi ke cerita saya yang mulia. Yang saya rasakan ini cukup sakit, udah di luar batas kemampuan hati saya menerima ini. Dalam ilmu hukum, kalau kita bicara lagi soal itu nggak seimbang antara sakit hatimu dengan perbuatan menghilangkan nyawa suamimu. Karena sakit hati saya bukan tiba-tiba begitu saja 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, bukan yang mulia. Dari pertama saya menikah, dari saya hamil, pokoknya dari pertama saya menikah, mantan dia menelpon saya waktu saya belum menikah, kalau kamu nggak mau merasakan sakit seperti yang saya rasakan, jangan menikah sama Jamal. Billahi ta'ala, saya sejak di bumi ini dia mantannya ngomong gitu ke saya. Waktu saya belum menikah itu, kalau kamu tidak mau merasakan sakit seperti yang saya rasakan, kau jangan menikah sama si Jamal itu, kata mantannya. Ya, Telepon saya dia. jadi begini, katakanlah apa yang Ibu Juraida keluhkan itu benar adanya. Ya, cari saya satu alasan yang kemudian karena kejadian-kejadian yang menimpamu itu kau berhak menuduh Jamal. Ada? Itu kekilafan saya yang mulia. Kesalahan itu Bu, bukan kekilapan. Kekilafan atas. Kekilapan itu perbuatannya tidak disengaja. Dari itu saya mohon maaf. Nggak perlu mohon maaf kepada saya. Kita sekarang minta pertanggungjawaban secara hukum. Saudara tahu apa yang dikatakan ketua ketika saudara menghadap ketua? Saya berdoa bahwa ibu tidak terlibat di situ karena ini akan mencoreng korupsi. Ternyata kan tercoreng. Ada nggak Pak Ketua ngomong seperti itu? Tercoreng betul kan?
lagi. Reja turun, ambil langsung sarung bantal. Reja sudah tahu memang tugasnya ngambil sarung bantal untuk bekak mukanya, menutup mukanya. Hah? Ya pokoknya sarung bantal ada. Ini kan TikTok ini. Saudara sudah sarung bantal, dia tutup, tinggal ambil, laksanakan. Seperti itu. Sudah tahu dia bahwa sarung bantal sudah saudara persiapkan di atas tempat tidur, begitu kan? Itu ya. Saudara, saya minta jujur. Sudah berapa kali saudara masuk ke kamar itu? Jujur aja, jujur. Sering. Iya. Lebih 5 kali? Ada. Ada. 5 kali. Pertama kali saudara masuk bulan berapa ke kamar itu? Saya agak lupa. Tahun 2018 atau 19? 2019. Awal atau pertengahan? Pertengahan. Pertengahan. Setelah saudara putus cerai pengadilan atau sebelum? Setelah putus saudara masuk ke sini? Atau sebelum putus? Setelah putus. Agustus putus ya. Setelah putus. Baik. Maaf majelis, saya tanya agak. Saudara pernah melakukan campur dengan Juraidah di dalam mobil? Pernah. Di daerah mana? Daerah Johor. Johor. Dengan kaitan seperti itu, kedekatan saudara, itu yang membuat saudara semakin intim dengan dia, hubungannya makin terjalin? Iya. Ya. Ketika dia meminta itu pun, saudara bersedia untuk membunuh Jamal. Saya hanya menasihati dulu, Pak. Ya, itu tadi sudah ditanyakan majelis. Karena itulah makanya saudara bersedia, begitu kan? Ya, dengan juga yang disampaikan. Faktor kedekatan itu.